Selamat pagi semuanya. Apa kabar pagi ini? Sehat, Pak. Makan dulu. Baik, kepada seluruh anak-anak saya semua, untuk pagi ini kita bersyukur dan berterima kasih dapat kita memulaikan pembelajaran kita. Sekalipun di masa pandemi COVID-19, maka kita tetap menjaga kesehatan. Apakah tadi sudah cuci tangan? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Berarti kita hari ini telah kita terlindung dari penyakit COVID-19. Nah, itu adalah salah satu untuk menghindari. Dan termasuk kita pada ruangan ini, kita tetap menjaga jarak agar tidak tertular, terkontaminasi oleh teman-teman yang lain. Untuk itu, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Yahoo. SDTKL. Siap belajar, mau diajar, luar biasa. Sekali lagi, SDTKL. Siap belajar, mau diajar, luar biasa. Baik, terima kasih. Berarti hari ini kita dapat memulai pembelajaran kita dengan hati semangat. Nah, untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dipimpin oleh Tiara. Silakan, Tiara. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada anak kami Tiara. Sekarang saya cek daftar hadir kalian. Apakah sudah hadir semua? Sudah. Baik, saya baik satu-satu. Aliran berkat Jaluku, Ada, Pak. Erwin, Ada, Pak. Engki, Ada, Pak. Angel, Saya yang maju, Pak. Yufandi, Ada, Pak. Leader. Ada, Pak. Baik, berarti anak kami semua sudah hadir ya. Untuk itu kita dapat melakukan pembelajaran kita hari ini dengan lancar karena kita telah menyerahkan tubuh beserta jiwa raga kita tadi di dalam tangan Tuhan. Untuk itu kita memulai pembelajaran kita, yaitu yang pertama, kemarin telah kita mempelajari tema yang kedua, pembelajaran yang kedua, dan sekarang kita lanjutkan yaitu pembelajaran yang ketiga, yaitu tema 1, organ gerak hewan dan tumbuhan. Namun pada pembelajaran yang ketiga ini kita tidak mempelajari tentang organ gerak hewan, tapi di manakah tempatnya hewan itu berada. Itulah yang kita pelajari hari ini. Ya, termasuk juga manusia. Untuk itu, kita lanjutkan, yaitu sekarang kita bernyanyi. Mari kita berdiri semua. Ikuti notnya dan kita lakukan lagunya ya, nyanyikan lagunya.
Baik, untuk selanjutnya yaitu kita setelah kita bernyanyi, Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, dengan mengamati peta mampu mengidentifikasi potensi kekayaan alam bangsa Indonesia secara seksama. Artinya nanti Bapak tampilkan peta, anak-anak saya mengidentifikasi ya potensi kekayaan alam yang ada di Indonesia di peta tersebut. Ya. Kedua, yaitu dengan mengamati peta mampu menunjukkan kepadatan penduduk dan asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia secara tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks dapat mengidentifikasi ide-ide pokok dari bacaan secara tepat. Dan yang terakhir yaitu kita presentasikan hasil pokok pemikiran ide-ide pokok dari ide pokok tersebut. Nah, untuk itu kepada anak-anak saya semua, barangkali semalam telah kita belajar, ya, semalam kita belajar karena Bapak semalam telah menginformasikan pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran yang ketiga, tema 1 tentang potensi kekayaan alam yang ada di Indonesia dan kepadatan penduduk yang ada di Indonesia. Nah, sekarang yaitu dari gambar di atas, ya, dari gambar di atas, apa yang tergambarkan pada gambar di atas? Siapa yang bisa, siapa yang menjawab? Tunjuk tangan. Saya, Pak. Baik, silakan. Gambar di atas adalah peta bangsa Indonesia. Baik, terima kasih. Ada lagi? Baik, silakan. Gambar di atas menunjukkan kepadatan dari masing-masing suku. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, Bapak jelaskan bahwa peta di atas adalah peta bangsa Indonesia. Ya, inilah peta kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, dari gambar di atas sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, yaitu peta Indonesia. Apa yang tergambarkan kepadatan penduduk dari peta tersebut? Silakan. Silakan. Siapa yang bisa? Apa yang kita pelajari dari peta tersebut? Silakan. Identifikasi kepadatan penduduk. Silakan. Mengidentifikasi kepadatan penduduk. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Ada lagi? Ada lagi? Nah, baik. Yaitu mengidentifikasi kepadatan penduduk, ya. Nah, apa yang kita identifikasi? Yaitu tadi adalah kepadatan penduduknya. Siapa yang bisa menunjukkan wilayah mana yang penduduknya padat? Tunjuk tangan. Saya, Pak. Silakan. Ini. Nah, itu adalah keterangan penduduk kepadatan penduduk. Dari petanya mana? Ini. Baik, terima kasih. Silakan ke belakang ya. Itu adalah daerah yang penduduknya banyak, ya, sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh teman-teman kalian, ya. Nah, sekarang dari kepadatan penduduk, pastinya ada yang penduduknya berkurang. Nah, daerah mana yang penduduknya kurang banyak atau
Tidak padat. Nah, tidak padat penduduknya. Daerah mana? Silakan. Saya Pak. Silakan. Bisa ditunjukkan? Bisa. Baik, silakan. Ini. Nah, itu adalah keterangan dari kepadatan penduduk. Nah, pada gambar pulau mana? Wah, mantap ya. Berarti anak saya si Diran udah paham kepadatan penduduk yang ada di Indonesia. Mana yang kurang padat, mana yang padat. Nah, dari keterangannya yaitu yang padat penduduk itu adalah yang berwarna merah. Ini. Ya, yang kepadatan penduduknya itu yang paling banyak adalah warna merah. Nah, yang tidak padat penduduknya yaitu warna hijau. Berarti daerahnya adalah daerah Papua. Yang padat penduduknya tadi adalah daerah Jawa. Ya, oke. Dari apa yang digambarkan di peta tersebut, berarti kita bisa menentukan pulau-pulau mana sajakah yang penduduknya padat. Selain pulau Jawa, pulau mana yang penduduknya banyak? Ini ya. Ini penduduknya yang setelah Pulau Jawa, ini adalah penduduk yang banyak. Kalau kita lihat pada gambar. Setelah itu adalah penduduknya yang banyak lagi adalah Sumatera Utara. Ya, berarti Pulau Sumatera. Ya, berarti setelah Jawa berarti Pulau Sumatera. Ya. Nah, untuk itu kepada seluruh anak-anak saya, dari apa yang kita pelajari hari ini yaitu kepadatan penduduk di Indonesia sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh teman-teman kalian tadi, yaitu teman kalian seliran, maka kita diskusikan, ya, kita diskusikan pulau mana sajakah. Yang pertama itu pulau manakah yang padat penduduknya di Indonesia. Yang kedua, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia. Nah, untuk itu dari anak-anak semua, Bapak telah membagi kelompok 1 di sebelah ini, kelompok 2 di sebelah ini. Ini adalah pekerjaan kelompok. Nah, silakan berdiskusi dengan kelompokmu. Silakan. Dan mengerjakan untuk nomor 1 itu adalah kelompok 1 dan nomor 2 adalah kelompok 2. Silakan kerjakan. Nah, setelah itu nanti kita tampilkan hasil kelompok. Silakan. Baik, Tiara, ada kesulitan Tiara? Ada kesulitan? Bisa dikerjakan? Baik, silakan. Kesulitan yang ini bisa dikerjakan? Nanti ditampilkan hasil kelompoknya ya. Baik, terima kasih. Angel, bagaimana, ada kesulitan? Tidak, baik, semangatnya. Terima kasih. Setelah dikerjakan, siapa yang menampilkan hasil kelompok 1? Silakan. Silakan. Pulau yang paling padat penduduknya adalah Pulau Jawa. Baik, silakan duduk. Ya, pulau yang padat penduduknya adalah Pulau Jawa. Ya. Baik, silakan kelompok 2. Pulau yang paling sedikit di Indonesia adalah Pulau Papua. Baik, Pulau Papua. Silakan duduk. Ya. Nah, apa yang dijawab oleh teman-teman kalian yang berdua tadi berarti itu adalah hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 2. Namun pada hasil kelompok 1 yaitu tadi adalah pulau mana yang paling padat penduduknya di Indonesia, yaitu Pulau Jawa. Yang sedikit penduduknya yaitu Pulau Papua. Nah,
seperti terlihat pada gambar di atas, ya, yaitu pulau yang sedikit penduduknya adalah pulau Papua, seperti terlihat pada gambar, ya. Nah, pulau penduduknya yang padat yaitu Pulau Jawa, ini ya, Pulau Jawa. Nah, setelah Pulau Jawa, pulau manakah yang penduduknya banyak? Pulau mana? Sumatera Utara, ya. Itulah penduduknya yang terbanyak kedua setelah Pulau Jawa. Nah, untuk itu dari apa yang kita pelajari hari ini pada materi yang pertama, ada yang ditanyakan? Paham semua? Baik, sekarang kita lanjutkan, yaitu keberagaman suku budaya di Indonesia. Nah, apa yang terlihat dari gambar di atas? Setelah melihat gambar, apa yang tergambarkan di pemikiran anak-anak saya semua? Silakan. Yang terlihat pada gambar di atas adalah keberagaman suku dan budaya Indonesia. Baik. Nah, silakan duduk. Nah, yang terlihat pada gambar di atas yaitu keragaman suku-suku budaya di Indonesia. Nah, kita di Indonesia ini sukunya banyak, ya, 700 lebih sukunya di Indonesia, ya. Nah, apa karena terlalu luas Indonesia, maka kita klarifikasikan, ya, pada jumlah yang sedikit, yaitu di Pulau Sumatera. Kita terkhususnya adalah Sumatera Utara. Suku-suku apa yang ada di Sumatera Utara? Apa yang silakan? Suku Nias dan suku Batak. Baik, suku Nias dan suku Batak. Ada lagi suku yang lain yang ada di Sumatera Utara? Ada? Nah, yang kita lihat itu adalah ada dua, yaitu suku Nias dan suku Batak, ya. Nah, apa yang membedakan suku Nias dengan suku Batak? Siapa yang bisa membedakan? Saya Pak. Silakan. Tarian. Tarian, baik. Yang membedakan suku Nias dengan suku Batak yaitu salah satu tarian. Ada lagi? Saya Pak. Siapa? Silakan. Nah, silakan. Yang membedakan suku Batak dan suku Nias adalah pakaian adat istiadat mereka, dan cara melancarkan tradisi mereka. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan, ya. Itu yang membedakan tadi yaitu suku-suku yang ada di Sumatera Utara, ya. Suku Batak dan suku Nias. Salah satunya tadi yaitu dari tarian, dari budaya, ya kan? Apalagi yang membedakan suku Batak dengan suku Nias? Silakan. Apa? Bahasa. Silakan duduk. Nah, itu lagi yang membedakan suku Batak dengan suku Nias, yaitu dari sisi bahasa, ya. Sudah ada 3 tadi: tarian, 2 pakaian, 3 bahasa, ya kan? Itu yang membedakan suku-suku yang ada di Sumatera Utara. Dan bukan hanya di Sumatera Utara, yang membedakan seluruh suku-suku di Indonesia itu adalah dari tarian, pakaian, budaya, ya. Setiap suku itu pastinya berbeda-beda budaya, ya, berbeda-beda pakaian, berbeda-beda dengan adat istiadat, ya. Itulah yang membedakan suku-suku yang ada di
Indonesia. Nah sekarang, setelah kita melihat itu, maka anak-anak saya dapat membedakan. Suku apa yang terdapat pada gambar A dan suku apa yang terdapat pada gambar B. Nah sekarang silakan dikerjakan, ya silakan dikerjakan. Untuk kelompok 1 mengerjakan nomor 1, untuk kelompok 2 silakan mengerjakan nomor 2. Silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai silakan dikasih tangannya di atas untuk ditampilkan hasil diskusi. Bagaimana dengan kelompok 1? Sudah siap? Sudah Pak. Sudah, baik. Kelompok 2 sudah siap? Sudah Pak. Baik, terima kasih kalau sudah siap ya. Siapa yang menampilkan hasil kelompok 1? Saya Pak. Baik, terima kasih, silakan berdiri. Gambar yang terdapat pada bagian A adalah suku Nias. Suku Nias, baik, silakan duduk. Nah, itulah suku Nias ya. Nah, siapa yang bisa menampilkan hasil kelompok 2? Saya Pak. Silakan berdiri. Suku yang terdapat pada gambar bagian B ialah suku Batak. Suku Batak, silakan duduk. Ya, suku Batak. Kita lanjutkan, yaitu berarti yang pertama itu adalah suku Nias dan suku Batak. Sesuai dengan apa yang kita katakan tadi, yang membedakan dari dua suku itu adalah dari bentuk baju, ya kan? Yang salah satunya yaitu dalam bentuk baju, ya, pakaian adatnya, ya, itu ya. Nah, setelah kita mempelajari perbedaan suku-suku yang ada di Indonesia, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, maka kita lanjutkan. Nah, sekarang yaitu dari teks yang ada di atas, maka nantinya kita tentukan ide-ide pokok dari setiap paragraf, ya. Nah, siapa yang bisa membaca sama kita? Saya Pak. Silakan. Kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah satu sikap paling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan menghasilkan umat agama lain. Kerukunan umat beragama yang sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama, meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun perbedaan ini bukan alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama. Kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Kerukunan umat beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk kerukunan antar umat beragama dalam satu agama umat beragama, kerukunan antara umat beragama yang satu dengan agama lain, dan kerukunan antara umat
beragama dengan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dan kehidupan beragama. Kerukunan umat beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak dalam menjalankan ajaran agama, seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah dan hari besar keagamaan, serta penyiaran agama. Kerukunan umat beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dan satu agama inter umat agama. Baik. Terima kasih, silakan ke belakang. Nah, dari apa yang dibacakan oleh teman kalian tadi, ya, dari apa yang dibaca, dari teks yang dibacakan oleh teman kalian tadi, maka tugas kita yaitu menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Namun ide pokok itu adalah pokok pemikiran dari setiap paragraf. Ingat ya, ide pokok itu adalah pokok pemikiran dari setiap paragraf. Ya. Nah, untuk itu dari paragraf pertama nanti Bapak yang menyelesaikan, ya. Dan yang paragraf kedua itu adalah tugas kelompok 1 dan paragraf ketiga yaitu tugas kelompok 2. Ya. Untuk itu Bapak yang menyelesaikan ide-ide pokok yang termuat pada paragraf yang pertama, yaitu coba dibaca. Pada paragraf pertama itu adalah ide pokoknya itu adalah kerukunan umat beragama, ya, merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Ya, itu adalah ide pokok pada paragraf yang pertama. Nah, ide pokok itu bisa terdapat pada awal paragraf dan bisa juga di tengah dan bisa juga di akhir paragraf. Nah, dari mana kita ketahui itu? Dari pokok pemikiran dari sebuah paragraf. Ternyata pada paragraf pertama ini yaitu kerukunan umat beragama, ya. Itulah pokok pemikiran pada paragraf yang pertama. Nah, untuk itu, untuk paragraf yang kedua, paragraf ketiga, maka anak-anak saya, anak Bapak yang mengerjakannya, dan membentuk diskusi dengan teman kelompok. Nah, untuk itu silakan dikerjakan. Kelompok satu ada kelemahan? Tidak. Bisa dikerjakan? Baik, terima kasih, silakan dikerjakannya. Kelompok 2 ada kelemahan? Ada. Ya. Bisa dikerjakan? Baik. Kalau nanti ada yang kelemahan, kekurangan, boleh ditanyakan langsung sama Bapak, ya. Baik, silakan dikerjakan. Bagaimana? Sudah siap hasil kelompoknya? Baik, terima kasih. Kalau sudah siap, maka siapa yang bisa menampilkan hasil kelompok 1? Tunjuk tangan. Saya, Pak. Silakan. Silakan. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Baik, terima kasih ya. Kelompok 2, silakan duduk. Nah, pada hasil kelompok 2 seperti yang disampaikan oleh teman kalian, maka ide pokok pada paragraf
yang kedua itu adalah kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan Hidup. ya, itu ide pokok dari paragraf kedua ya. Itulah ide pokok pada paragraf kedua. Baik, bagaimana kelompok 2? Sudah siap? Sudah. Baik, siapa yang menampilkan hasil kelompok 2? Silakan. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama, damai dan rukun. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Ya, itu adalah hasil kelompok 2 ya. Nah, dari hasil kelompok 2, ide pokoknya pada kelompok 2 yaitu Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama, damai dan rukun. Ya, itu adalah ide pokok yang terdapat pada paragraf yang ketiga ya. Nah, bagaimana anak-anak saya semua? Apakah dari teks yang kita bacakan ada yang ditanyakan yang berhubungan dengan ide-ide pokok? Ya? Tidak, berarti anak saya semua sudah dipahami. Nah, dari materi yang pertama sampai materi yang ketiga, yaitu menentukan ide-ide pokok dari sebuah paragraf. Nah, hubungannya yaitu tadi pada yang materi yang pertama yaitu peta bangsa Indonesia menunjukkan kepadatan penduduk. Nah, sesuai dengan teks pada materi selanjutnya yaitu kerukunan, berarti kita rukun. Nah, di dalam sebuah wilayah Indonesia itu ya termuat namanya dengan suku-suku bangsa. Ya, di wilayah Indonesia ada perbedaan suku-suku bangsa. Nah, kedua yaitu hubungannya pada yang materi ketiga yaitu di dalam bangsa Indonesia juga ada kerukunan. Ya, kita rukun sesuai dengan apa nyanyian kita tadi yaitu Pancasila. Pancasila itu di bawahnya itu ada tulisan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ya, biarpun berbeda-beda tetap satu dua. Ya, kita di Indonesia sekalipun berbeda-beda kita di seluruh Indonesia hanya satu persatuan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, itu adalah hubungan antara materi yang pertama sampai dengan materi yang ketiga. Barangkali ada yang ditanyakan dari apa yang kita pelajari hari ini? Kalau tidak ada, maka siapa yang bisa menyimpulkan sama kita dari apa yang kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan dari anak-anak saya semua? Silakan. Bagaimana dengan anak saya semua? Siapa yang bisa menyimpulkan hasil materi kita hari ini? Saya Pak, Silakan. mengidentifikasi kepadatan penduduk. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Oh, silakan si Enzo dulu. Suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Baik, suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Ada lagi? Saya Pak. Silakan. Menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Silakan duduk. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama adalah
mengidentifikasi kepadatan penduduk di Indonesia. Ya, apa yang kita pelajari pertama tadi yaitu menentukan dan membedakan kepadatan penduduk yang ada di Indonesia sesuai dengan peta. Yang kedua yaitu suku-suku bangsa di Indonesia. Ya, karena kita di Indonesia beragam suku, salah satu suku yang ada di lingkungan kita tadi yaitu di daerah Sumatera Utara yaitu suku Batak dan suku Nias. Ya. Nah, yang ketiga yaitu menentukan ide pokok dari sebuah peradaban. Ya, itu yang kita pelajari hari ini. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat meningkatkan pengetahuan kita selanjutnya. Nah, setelah itu maka kita kerjakan soal-soal, ya, soal-soal yaitu tes evaluasi, maka Bapak membagikan soal-soalnya nanti dikerjakannya. Akan dikerjakan. Bagaimana? Apakah sudah siap? Bagaimana? Apakah sudah siap dikerjakan? Sudah. Baik, sudah satu orang yang sudah siap. Yang lain bagaimana? Dalam tahapan, dalam proses akan dikerjakan. Bagaimana? Sudah siap semua? Baik, terima kasih. Kalau sudah siap dikumpulkan. Silakan kumpulkan. Kasih di meja. Kasih di meja. Kumpulkan. Siapa yang menjawab nomor 1 bagian jawabannya bagian A? Bentar. Saya, Pak. Nah, bagaimana jawabannya bagian A? Jawaban bagian A adalah tulang merupakan salah satu organ yang sangat penting bagi tubuh. Baik, terima kasih. Berarti jawaban yang bagian A itu adalah bagian B, ya kan? Nah, jawaban yang nomor 1 itu adalah bagian B. Siapa yang sudah menjawab bagian nomor 2? Silakan. Siapa yang silakan? Fungsi tulang manusia. Fungsi tulang manusia. Berarti jawabannya itu adalah bagian nomor D, ya kan? Bagian D. Baik, untuk selanjutnya setelah Bapak melihat ada teman-teman kalian yang sering menjawab, sering tampil, maka untuk itu silakan anak-anak saya belajar seperti dia agar tetap berjalan pembelajaran kita dan meningkatkan pengetahuan kita. Siapa tadi yang sering menjawab? Kalau tidak salah Bapak menentukan. Siapa?
Siliran ya, siliran yang sering menjawab ya. Nah, agar sama dengan siliran, biar kalian belajar juga di rumah sama dengan siliran, biar tetap aktif belajar. Untuk itu, mari kita tepuk tangan kepada teman kita siliran. Nah, karena dia sering menjawab, maka biar tetap semangat, Bapak berikan satu ya. Silakan duduk. Nah, pada pertemuan kita hari ini, Bapak ingatkan kembali bahwa besok ya, besok jangan lupa belajar di rumah, mempelajari pelajaran yang keempat ya. Besok kita ketemu lagi, jangan lupa untuk mempelajari materi yang berikutnya, yaitu pelajaran keempat. Demikian saja untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, mari kita bernyanyi. Berdiri semua. Ya aga irau no sino nula 3, 2. Ya aga irau no sino nula salah belenang bertemu guna tulung balu seang berdoa haleluya Baik, demikian saja pertemuan kita hari ini. Anak-anak saya harapkan tetap semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Sebelum kita pulang, maka silakan berdoa. Siapa namanya? Silakan berdoa. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Sebelum kita pulang, Bapak pesankan hati-hati di perjalanan ya, jangan sampai celaka. Demikian saja pertemuan kita. Bapak ucapkan selamat siang, sampai jumpa besok. Yahoo! Yahoo!